Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vina Hidayati selaku dosen pengampu mata kuliah kajian Pendidikan Matematika Internasional dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 izin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pendidikan matematika di Finlandia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Atta Idina Nursagrina, dan yang kedua ada saya sendiri, Mika Tanti Nurwati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 5 poin terkait sistem pendidikan di Finlandia, yaitu yang pertama, sistem pendidikan, yang kedua, evaluasi pembelajaran, yang ketiga, kebijakan pendidikan, yang keempat, kurikulum dan strategi pembelajaran, dan yang kelima, keunggulan dan kelemahan. Pembahasan yang pertama yaitu sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high-level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar bertaruhan tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Sistem pendidikan Finlandia berkeyakinan kemampuan murid tidaklah sama. Jadi melakukan tes baku untuk semua murid sama sekali tidak menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Finlandia menerapkan dalam satu kelas terdapat 3 guru, yaitu 2 guru yang fokus menyampaikan materi, dan satu guru lainnya mendampingi siswa yang masih tertinggal dalam pelajaran. Guru di Finlandia lebih mengedepankan proses pembelajaran di mana siswa dapat menyerap apa yang dipelajari di kelas dibandingkan apa yang mereka dapat lakukan di luar kelas. Sistem pendidikan Finlandia sangat menitik beratkan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Finlandia optimis bahwa hasil terbaik hanya dapat dicapai bila lebih memperhatikan siswa yang kurang daripada terlalu menekankan target kepada siswa yang unggul. Dengan demikian, tidak ada anak-anak yang merasa tertinggal. Beberapa poin menarik tentang sistem pendidikan di Finlandia itu yang pertama, pada penyejahteraan guru. Di Finlandia itu sangat menghargai hasil kerja guru, sehingga gaji guru di Finlandia itu lebih dari 40 juta per bulan. Nah, bahkan jika dibandingkan dengan di Indonesia, gaji ini sangatlah jauh antara gaji guru di Finlandia dengan di Indonesia. Dengan begitu, kita bisa dapat simpulkan eee, penghargaan dari hasil kerja guru itu bagaimana di antara negara Finlandia dan Indonesia. Kemudian hal menarik lagi, terkait sistem pendidikan di Finlandia itu, pemerintah Finlandia me menyediakan anggaran sebesar 5.200 euro per tahun, eee, untuk setiap siswa dan Finlandia itu, optimis bahwa hasil terbaik hanya dapat dicapai bila lebih memperhatikan siswa yang kurang daripada terlalu menekankan target pada siswa yang unggul. Lalu yang kedua terkait evaluasi pembelajaran di Finlandia. Dalam evaluasi sistem pendidikan Finlandia tidak ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM seperti di Indonesia, dan juga tidak ada ujian nasional atau UAN, tapi mereka menganut kebijakan automatic promotion, yaitu naik kelas secara otomatis. Ujian nasional hanyalah matriculation examination untuk masuk perguruan tinggi. Evaluasi hasil belajar secara nasional dilakukan tanpa ada intervensi pemerintah sedikitpun, karena setiap sekolah bahkan guru berkuasa penuh untuk menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan sekolah dan membuat ujian sendiri.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Atta. Untuk Mbak Atta, saya persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Mika. Kemudian yang ketiga ada kebijakan pendidikan di Finlandia. Nah, untuk jenjang pendidikan di Finlandia itu ada 5. Yang pertama yaitu ada wajib belajar. Untuk wajib belajar itu sendiri merupakan 9 tahun pendidikan dasar dan menengah dimulai ketika anak berusia 7 tahun hingga 16 tahun. Kemudian yang kedua ada prapendidikan. Selama sebelum usia anak menginjak usia wajib belajar, anak dapat berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu eh, sekolah dasar yang berumur 6 tahun, yang selama 6 tahun dari umur 7 sampai 12 tahun. Dan kemudian ada sekolah menengah pertama atau SMP yang lamanya itu 3 tahun, yaitu dari umur 13 sampai 15 tahun. Kemudian ada pendidikan menengah. Untuk pendidikan menengah itu ada SMA selama 3 tahun dengan umurnya itu 16 sampai 18 tahun. Kemudian juga ada SMK selama 3 tahun sama dengan SMA di umur 16 sampai 18 tahun. Kemudian ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini terdiri dari universitas ataupun politeknik. Next. Kemudian ada anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan di Finlandia yaitu 20% dari total seluruh anggaran negara, yaitu sebesar 107 triliun, sedangkan biaya pendidikan di Finlandia seluruhnya gratis, mulai dari pendidikan dasar hingga universitas. Pemerintah bahkan menyediakan bus jemputan untuk peserta didik sekolah dasar. Kemudian ada tenaga pendidik. Untuk kualifikasi guru jenjang pendidikan dasar SD maupun SMP minimal lulusan master degree yaitu S2, dan pada proses perekrutannya seorang calon guru harus memiliki nilai yang sangat baik dan harus memerangi perlawanan sengit untuk menjadi seorang guru. Sekitar 10% dari total pelamar yang diterima menjadi guru. Kemudian yang keempat ada kurikulum dan strategi pembelajaran di Finlandia. Dalam proses pembelajaran, negara Finlandia menggunakan kurikulum transversal yang bertujuan untuk berpikir dan belajar untuk belajar, kompetensi budaya, interaksi, dan ekspresi diri. Kemudian yang ketiga ada menjaga diri sendiri dan mengatur kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada multiterasi. Yang kelima ada kompetensi ICT. Yang keenam ada kompetensi kehidupan kerja dan kewirausahaan. Dan yang terakhir ada partisipasi, keterlibatan, dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Peserta didik di Finlandia tidak dipaksakan untuk mencapai target tertentu. Target pembelajaran dibuat sendiri oleh peserta didik dengan bantuan orang tua dari peserta didik. Untuk kurikulum matematika di Finlandia dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama matematika primer. Untuk matematika primer, orientasinya yaitu bagian matematika dimulai dengan diskusi tentang subjek, yang dimulai dengan pernyataan tentang menawarkan peluang untuk pengembangan pemikiran matematika dan untuk pembelajaran konsep matematika dan metode pemecahan masalah. Kemudian yang kedua ada matematika sekunder. Orientasinya yaitu pada tingkat menengah terdapat penekanan pada komunikasi matematika dan pemrosesan informasi. Next. Kemudian ada strategi, metode dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran di Finlandia. Sekolah harus menyediakan kesempatan untuk eksperimen, eksplorasi, pembelajaran aktif, aktivitas fisik, dan bermain. Peserta didik tidak hanya belajar dengan bimbingan pendidik di kelas, namun bebas belajar di mana saja sehingga suasana kegiatan belajar mengajar menjadi sangat fleksibel dan lebih nyaman.
Pendidikan di Finlandia tidak menyampaikan pengetahuan pada peserta didik dengan metode ceramah, tetapi di Finlandia menggunakan sistem peserta didik mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Pendidik hanya menjadi fasilitator tempat mereka bertanya bila mereka menemui kesulitan. Kemudian yang kelima ada keunggulan dan kelemahan pembelajaran di Finlandia. Untuk keunggulan pembelajaran di Finlandia yaitu yang pertama ada sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua ada pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang ketiga biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Ada juga kelemahan dari pembelajaran di Finlandia yaitu hanya bisa diterapkan pada negara kecil dan tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Atta atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan saya simpulkan terkait presentasi kali ini, yaitu yang pertama bahwa sistem pendidikan di Finlandia itu bersifat fleksibel atau memudahkan seluruh komponen pendidikan untuk mengembangkan metode serta teknik mengajar dan mengacu peserta didik untuk lebih leluasa dalam memahami pengetahuan. Yang kedua, pendidikan secara menyeluruh untuk semua. Bantuan pendidikan secara finansial oleh pemerintah serta tidak dipungut biaya dalam belajar. Dan yang ketiga, pekerjaan sebagai pendidik yang sangat dihargai dan memiliki seleksi yang baik membuat kinerja mengajar dianggap baik. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh karakter penduduknya yang dibina melalui pendidikan yang bermutu dan relevan. Apabila suatu negara memiliki kemajuan dalam pendidikannya, bisa dipastikan secara sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwasannya negara yang maju dan modern sekalipun tidak akan pernah lepas dari pendidikan, karena pendidikan merupakan pusat perkembangan berbagai aspek dalam suatu negara. Mungkin dari banyaknya poin-poin tentang sistem pendidikan di Finlandia itu bisa sebagai bahan evaluasi untuk pendidikan di Indonesia untuk menjadi pendidikan yang lebih baik ke depannya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang sistem pendidikan di Finlandia. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kami tentang sistem pendidikan di Finlandia, saya persilahkan untuk menulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.